Alhamdulillah, terima kasih kepada para eh, sahabat Quran, juga pencinta Quran hari ini. Alhamdulillah, kajian Rabu tematik masih tetap bisa dilaksanakan, dan berdoa mudah-mudahan Ustadz Kuswadi diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap niat baik beliau, dan berhubung hari ini ada halangan, jadi alhamdulillah juga kajian tematik Rabu Quran Software ini dan SIMAK bisa dilaksanakan dengan izin Allah, dan Pak Adi Anugraha bisa mengisi, mudah-mudahan bisa berbagi ilmunya dengan kita semua di pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya berikan kepada Pak Adia Nugraha untuk ilmunya. Silahkan Pak Adia. Jazakallah. Kita akhir pada Teira sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini sharing ya, Teira bukan Ustadz. Jadi bareng-bareng kita belajar software Al-Quran ini. Dan insya Allah di sini ada, saya lihat, selamat datang Pak. Yang saya kenal mungkin Pak Yanto ya, sama Pak Sutardi. Pak Doni, halo Pak Mahmud Husen. Di Sukmul. Kemudian, jadi bukan petang, nanti jam 11 ada. Oke, bisa dibantu mungkin sama. Oke. Jadi sambil nunggu, bagi yang mengikuti bisa di-mute dulu untuk bisa mengikuti penjelasan. Selamat datang juga Pak Doni ya. Nah, insya Allah saya akan coba jelaskan presentasi yang kita coba pernah lakukan di Malaysia via Pak Agus ya. Pak Agus ini seorang guru dan juga kepala sekolah di salah satu aliyah di Cicalengka, Man Al-Husainiyah, dan beliau dapat kesempatan titian muhibah waktu itu ke Malaysia untuk menjelaskan kisah. Jadi pakai bahasa Inggris slide-nya Pak, karena memang nanti untuk pertemuan di nasional ya. Jadi Kisop ini adalah satu software yang mengumpulkan secara database data-data Al-Quran, partisinya, sehingga kita sebagai pengguna mampu mengakses data Quran secara mudah, cepat, dan akurat. Itu tagline-nya. Kemudian kemampuannya apa saja? Dia bisa mencari, memfilter, mensorting semua elemen ataupun bagian dari Quran, dari juz, surah, ayat, kalimat, kata, hingga hurufnya. Nah, metode yang digunakan untuk belajar Kisop di aliyah ini adalah dinamakan INDAQ, jadi Quran Data Informasi. Jadi ada beberapa field nanti di Kisop yang memang sebenarnya itu adalah aplikasi terapan dari kitab Al-Itqan. Kalau Bapak pernah mendengar itu magnum opusnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan di sana ada sekitar lebih dari 80 bab menerangkan tentang kaidah-kaidah ulumul Quran. Dan metode INDAQ ini salah satunya ya mencari berdasarkan tartib nuzul, asbabun nuzul, tartib maki madani, kemudian juga berdasarkan awal surat sama akhir ayat, awati uswar ya, permulaan-permulaan ayat. Itu yang akan bisa dilakukan melalui Kisop secara prakteknya. Kemudian ini bagus namainnya Mu'tak. Jadi Mu'jam Tadabbur Al-Quran. Mu'jam itu kan dalam kaidah kita mungkin korpus ya, atau kumpulan ya, dictionary. Jadi dia menggabungkan beberapa ayat, misalnya tematik tentang ayat-ayat yang mengandung frase Ar-Rahman,
dan Ar-Rahim. Kemudian mungkin tentang amal soleh atau tentang kata sobar. Nah itu jadi mu'jam tadabbur Quran di sana lebih nanti ke arah maudhu'i atau tematik. Nah, yang ketiga dia menggunakan metode istintok. Nah istintok ini yang umumnya sama penjelasan dari maudhu'i, artinya kita membiarkan Quran itu menjelaskan dirinya sendiri. Nah kalau teman-teman di sini yang pernah menggali data Al-Quran, berarti kata pertama yang terbersit untuk dicari apa kira-kira? Kalau saya dulu ya kata Quran gitu. Jadi itu pernah diskusi juga sama Pak Bambang Widiatno ya. Jadi ketika dia nanya, oh berapa kata Quran Mas Adi? Oh ya saya langsung jawab 71 Pak. Oh kok benar gitu. Jadinya memang karena dia meneliti dan dia salah seorang yang meneruskan Dr. Ali Audah untuk konkordansi Al-Quran. Dan dia menyarankan ini bisa di print nggak? Oh bisa, kata Qurannya bisa. Dan kalau secara akar kata Qiraah itu ada 88. Kemudian itu ada kemiripan dengan akar kata yang lain. Apa itu? Satona saya bilang. Artinya dengan kata syaiton, akar katanya kan satona, itu seimbang. Jadi pilihannya kalau nggak dengan Quran ya pasti kondisinya dengan syaiton. Salah satu tadabbur saya gitu ya. Itu yang memang kemarin istintok. Dan ketika dibaca secara berurutan tartib nuzul, insya Allah Bapak sendiri dan Ibu akan menemukan bahwasanya Quran itu menjelaskan tentang dirinya sendiri gitu dari awal. Oke. Ini 7 hak Al-Quran atas kita sebagai pembacanya. Pertama yang mendengar dan mempelajarinya, ini ada di Al-A'raf 24, kemudian membacanya dengan tartil, Muzammil ayat 4, tadabbur di surat Muhammad ayat 24, menghafalnya itu dalam hadis At-Tirmizi, kemudian beramal dengannya, mengajarkan dan mendakwahinya, menjaga dan menyebarkannya atau mensyiarkannya. 7 hak Quran. Dan ini berdasarkan istintok yang Kak Agus kaji ya. Sebenarnya nanti teman-teman bisa menemukan lagi banyak hak lain dari Quran yang bisa ditambah dari sini. Cuman ini secara general ada 7 hak yang diungkapkan. Oke, sekarang kita masuk ke elemen datanya. Jadi kenapa harus menggunakan Kisof untuk mempermudah? Karena sekarang kan medianya banyak Pak. Artinya ada mushaf, bentuknya pakai kertas, kemudian ada juga software yang sifatnya di Android, kemudian ada juga yang braille, pakai audio, video, semuanya bagus. Tapi untuk penggalian data memang harus perlu sesuatu yang memang lebih detail. Bagi sebagian orang mungkin melihat Kisof, kesan awal ini kayak layar hacker gitu, hijau gitu. Terus backgroundnya gelap, ada hijau terang buat tulisnya. Ya memang karena mungkin kesannya monokrom gitu ya, warnanya itu aja gitu. Karena memang Pak Budi sendiri pas membuatnya saat itu memang bisanya di Microsoft Access, dan ceritanya waktu itu masih di Pentium 1 Pak. Jadi versi 32 bit itu karena memang belum ada yang 64 bit saat itu gitu. Jadi kalau ada frequently asked question nanyain kenapa untuk nginstal aja udah susah gitu. Ya saya kadang jawabnya sebenarnya nggak susah sih, bisa untuk cari yang 32 bit. Yang susah itu mindahin datanya gitu. Karena sudah berjuta-juta gitu. Jadi kalau dimigrasi lagi ke 64 berarti kan itu nyuruh Pak Budi untuk ngulang lagi gitu. Kecuali nanti kalau memang ada expert lain yang memang sudah bisa multi platform memindahkannya dan mengerti algoritma data yang dikaji oleh data studio, persilakan untuk mengubahnya jadi yang lebih user friendly gitu bagi mereka.
Tapi bagi saya sih sudah user friendly nih, udah bisa digunakan gitu, sesuai dengan fungsinya karena kekuatannya di fungsi. Kemudian baik, untuk minor elemennya, nah, ini yang biasa kita lakukan, tahsin, tahfidz, tafhim, tadabbur, tabligh, wa tadris. Ini pengajaran di aliyahnya Kak Agus ya. Jadi karena mereka ada 3 sertifikat bagi setiap siswa aliyahnya. Pertama, sertifikat tahfidz, kemudian sertifikat tabligh, kemudian sertifikat tafhim Quran, yaitu dengan menguasai Qisaf dan 3 software lain tadi. Jadi santri itu keluar, dia sudah pernah punya keahlian untuk khutbah, tabligh, kemudian juga punya hafalan. Dan itu jadi suatu tradisi di Aliyah Cicalengka bagi siswa yang hufat, menjadi hufat 30 juz itu diberangkatkan umroh. Itu salah satu motivasi di Aliyah Cicalengka, sehingga jadi ikon lah kalau untuk tabligh dan tahfidz di daerah Kabupaten Bandung. Oke, kenapa tadi disebut major element? Karena secara kualitatif ini datanya berupa riwayah. Ada jumlah ayat, klasifikasi maki madani, kemudian berapa yang berdasarkan asbab nuzul, kemudian berdasarkan tartib nuzul, dan ada beberapa indikator spesifik yang memang bagi para peneliti Quran jadi penting. Apa contohnya? Ya, contohnya kemiripan satu frase, takrir. Nah, kalau yang tadi berdasarkan diroyah atau kualitatif, ya menggunakan metode tahsin, tahfidz, dan tafsir secara umum. Nah, itulah tadi konsep 5 bagian besar dan bagian kecil dalam pembelajaran Al-Quran di aliyah. Nah, ini yang indak ya. Yang indak mungkin Kang Yanto udah sering melakukannya sebenarnya. Jadi pertama saya langsung ke praktek ya. Indak itu kita mengerti dulu. Misalnya ditanya jumlah ayat yang jumlah ayat yang ganjil dari surat-surat dalam Al-Quran. Nanti anak-anak bisa mengetahui mana yang ganjil, mana yang genap. Mungkin nanti bisa dikombinasikan sama pelajaran matematik ya. Atau misalnya ditanya berapa suratkah yang jumlah ayatnya 5 misalnya. Berapa jumlah ayat yang ada di surat yang turun di Madinah. Nah, itu termasuk pembelajaran di indak. Kemudian yang ketiga dia tentang pengulangannya, berapa yang kembar atau ada mengandung asbabun nuzulnya. Kemudian beberapa lokasi ayat yang mirip ataupun awalannya mirip atau akhirannya mirip atau pertengahannya mirip, itu juga dianalisa di indak ini. Kemudian beberapa kali kemunculan dalam kalimat, misalnya kalau saya kasih fakta, ada ayat yang mengandung 6 lafaz Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 atau ayat terakhir. Kemudian di Al-Muzammil itu pula ada perintah membaca Al-Quran 2 kali. Nah, kemudian di surat Al-Muzammil itu ada fakta, dia turun di Mekah, di mana konten ayat tersebut berisi tentang perintah sholat malam atau qiyamul lail. Berarti belum ada perintah sholat 5 waktu. Dan di sana juga sudah ada perintah zakat. Nah, ketika saya sodorkan data tersebut kan bagi yang sudah tahu lokasi ayatnya tinggal ngecek. Tapi kalau saya nggak sebutin tadi di Al-Muzammil 20 kan Bapak sempat nyari-nyari kan gitu. Di mana itu ayatnya gitu. Nah, dengan Qisaf itu bisa dengan mudah diverifikasi, Pak, gitu. Kemudian komposisi paragraf ya berupa nanti ya kalaupun mau sampai diteliti rimanya. Rima tuh misalnya dia
akhirannya semua tanwin atau ada yang berbeda menggunakan isim mausul, itu nanti berkaitan dengan data i'rab juga bisa. Oke, itu penggalian data Quran, polanya, metode indak. Yang pertama tanpa kombinasi, artinya satu-satu, ya cari nomor surat, nomor ayat, kemudian cari maki, madani. Nah, langkah kedua menggabungkan dua data. Misalnya ini biasa dilakukan Pak Yanto, misalnya cari kata sholat juga kata zakat, kemudian yang turun di Mekah. Nah, itu bisa digabungkan. Atau nanti lebih lanjut lagi, keterampilannya ditambah 3 kombinasi galian data, sehingga sampai nanti ke 7 kombinasi penggalian data yang bisa dilakukan di Qisop. Nah, contoh misalnya, sebutkan jumlah ayat yang mengandung seluruh huruf hijaiyah. Ini saya sortir. Pak Suwardi udah sering kali ya ini ya. Nah, ada 2 ayat yang mengandung seluruh huruf hijaiyah. Alif sampai ya. Ini masih terdengar ya? Cek kalau ini, takutnya sinyalnya nggak bagus. Masih ya. Jadi ada ayat yang ibaratnya terkesan provokatif gitu, tapi itu turunnya di Madinah. Fa'tu suratin atau fa'tu bi asri suwarin. Itu siapa yang bertanya itu ya? Ibaratnya itulah para aktor persekusi Yahudi, para ilmuwan Yahudi yang mau mengecek tentang ini benar nggak sih risalah ini turunnya kepada Rasulullah, dan akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk membalasnya dengan kata-kata tersebut. Tapi bukan berarti pada saat itu Rasulullah sudah nantang-nantangin, coba kamu datangkan 1 surat, kamu datangkan 10 surat gitu. Nah, sebenarnya kalau di zaman sekarang pun kita ungkapkan ini, data ini kepada rabi ataupun pendeta ataupun cendekiawan dari Yahudi atau Nasoro, saya cukup menggunakan pertanyaan faktu bi ayatin gitu. Datangkan 1 ayat. Kalau kamu memang ahli kitab yang mengandung seluruh alfabet Ibrani, kan gitu, ataupun alfabet Suryani, mereka akan kebingungan. Coba aja Bapak sekarang yang punya kemampuan bahasa Indonesia sudah baik dari kecil aja, susun 1 kalimat yang mengandung seluruh alfabet A sampai Z. Berapa lama diperlukan? Harus A sampai Z tergabung di dalam kalimat yang Bapak atau Ibu susun. Itu kan kita perlu waktu ya kan. Dan di sini di dalam Al-Quran ada 2 fenomena ayat yang mengandung seluruh huruf hijaiyah, dan ini bermakna gitu, bermakna dan maknanya sangat dalam gitu. Itu salah satu contoh tentang nanti penggunaan pencarian data. Caranya gimana? Nanti si santri kita ajarkan, ayo kamu sortir sambil pengenalan huruf hijaiyah. Biasanya ini di awal oleh Kak Agus. Jadi bagaimana mereka mengenali hurufnya, alif sortir, kemudian ba disortir sampai dengan ya, sehingga nanti mereka bisa mengetahui jumlah ayat yang tidak mengandung huruf-huruf, misalnya huruf komariah, itu bisa kedetek dari sana, atau ayat-ayat yang mengandung huruf samsiah saja itu bisa dengan digali per huruf, ya kan. Ini NA itu ya tadi nomor ayat sama jenis huruf. Nah, kemudian contoh pertanyaan kedua, beberapa ayat yang ada berapa ayatkah yang diturunkan di Madinah? Nah, dengan pola tadi ya kan, nomor ayatnya berapa, kemudian berapa ayat yang diturunkan di Mekah dengan asbabun nuzul. Ini 3 kombinasi. Kemudian sebutkan jumlah ayat yang mengandung alhamdulillah. Saya sharing layar Qisopnya langsung ya.
Coba yang ini saya stop. Silakan Kang. Coba kisah 705. Ini berapa menit Kang? Saya ingatkan waktunya ya kalau udah habis ya. Sampai jam 11 Kang. Oh enggak, maksudnya presentasinya. Oh iya. Supaya nanti ada ruang buat diskusi. Iya siap. Oke, saya akan share misalnya gini. Saya akan mulai dengan satu lontaran pertanyaan ke peserta saat itu diskusi di Aliyah gitu ya. Adik-adik tahu nggak saat itu saya tanya bahwasanya komposisi kata yang kita baca ketika sholat itu berapa persen yang dari Quran? Ada yang jawab 50, ada yang 70, karena saya bilang hampir semuanya itu dari Quran gitu. Termasuk takbir sama salamnya, saya bilang. Oh ya gitu Pak. Iya, itu kita bisa cek. Nah, kita contoh aja kalimat yang terdekat yang sering kita baca adalah kalimat namanya tahmid. Hamdu. Ini bisa disortir di hamdunya atau bisa juga di kalimat bahasa Arabnya. Dari 6.236 ayat, ada 41 ayat yang mengandung ham. Artinya dia ada proses, ada yang bentuknya tahmid. Tapi saya akan sortir lagi yang persis dia kalimatnya alhamdulillah. Ada 23. Nah, itu bisa di silent aja Kang Yanto. Nah, untuk supaya tidak ganggu. Nah, alhamdulillah yang pertama turun itu jelas di Al-Fatihah. Itu kan ketahuan ya, kita bisa sortir nanti di nomor turunnya. Kemudian yang terakhir persis turun bentuknya alhamdulillah ada di surat Al-Ankabut. Nah, cuman membedakannya dia di tengah. Nah, tapi kalau nanti teman-teman nyarinya dengan kata lain, misalnya alhamdulillah tanpa alif lam, itu bisa jadi jumlahnya berubah. Bisa 27. Nih, saya contohkan. Artinya tergantung nanti pensortiran kalimatnya. Nih, saya bilang alhamdulillah yang mengandung lillah tanpa alif lam mim. Sorry, saya mundurin dulu ya. Nah, ada 29 ya. Jadi ham dan lafdzul zalalah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Berarti ada berapa perintah yang diminta? Bertasbih dengan tahmid, kemudian beristighfar. Itu semua ada kalimatnya dalam Al-Qur'an gitu. Dan kita akan kasih tahu contoh data yang ada di Qisab di Quran ini, surat yang diawali atau ayat yang diawali dengan hamdalah atau kalimat tahmid. Kenapa penting nanti ini ditampilkan? Kayak gini, ketika kita baca satu berita, kita akan terpaku sama headline kan. Nah, artinya headline ini ya berupa awal kalimat yang kita baca dalam sebuah narasi gitu. Nah, dari sekian surat cuma 6 ini yang dimulai dengan kalimat tahmid. Yang pertama ayat yang dimulai dengan tahmid. Yang pertama di Al-Fatihah ini alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Al-An'am, kemudian Ibrahim, kemudian Al-Kahfi, Saba, Fatir. Nah, sekarang saya akan susun berdasarkan tertib nuzulnya. Berarti di Al-Fatihah dulu, kemudian Fatir. Nanti diminta menganalisa teman-teman, adik-adik aliyah itu kalimatnya apa? Alhamdulillah fatiris samawat.
Jadi penciptaan, kita bersyukur setelah kepada Robnya alam semesta, kita bertahmid kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ja'alal malaikati war rusul, menjadikan utusan-utusannya dari para malaikat yang memiliki sayap, jelas lagi itu ada 2, 3, 4. Kemudian kita bertahmid juga kepada Allah yang dia khalaqa. Nah, ini khalaqas samawat wal ard. Tadi mundur fatara ya, fataras samawat. Nanti terlatih mereka untuk sensitivitas. Kenapa yang satu fatara, yang kedua khalaqa, nanti ada juga ja'ala. Yang ini lahu ma fis samawat. Ya, berarti kita bersyukur kepada apa-apa yang ada di bumi yang telah diberikan, yang semuanya milik Al-Hakimul Khabir. Nah, kemudian di Al-Kahfi ini unik nanti masuk. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Kita juga harus bertahmid karena satu hal ini, dia menurunkan satu kitab kepada hambanya yang tidak akan pernah iwaja, tidak akan pernah menyimpang. Artinya bentuk tahmid, ini adalah bentuk tahmid kita mengkaji kitab yang diturunkan. Keenam terakhir, ini tentang keturunan. Artinya diajarkan juga bertahmid. Yang mengajarkan siapa? Kakek kita Ibrahim, tentang bagaimana mendapatkan keturunan ini. Disebutin anak-anaknya di sini, Nabiullah Ismail wa Ishak. Nah, artinya penting ada gradasi kan ya. Semua ini kita perlukan, makanya doa kita adalah wa min zurriyati. Jadi generasi-generasi yang memang, dan itu kita mencontoh dari kakek Ibrahim. Dia ingin ada keturunan yang mendirikan sholat, yang menjadi peran pemberi berita ini. Nabi itu kan pembawa berita. Itu contoh yang bisa kita gali untuk contoh tadi kalimat tahmid. Nanti tasbih bisa lagi, kemudian tahlil, takbir itu juga ada gitu. Atau yang kalimat tahlil kan la ilaha, itu bisa disortir lagi, ada beberapa. Itu contoh yang kita bisa lakukan. Nah, kalau tadi yang saya bilang ayat yang mengandung 6 lafaz Allah di kosong berapa Muzamil, Pak Yanto? Apa Kang? Surat Al-Muzammil surat 73 ya. Nah, ini gimana mengecek lafaz Allahnya? Ya gampang, kita tinggal cari lafaz Allah di sini. Kan tadi saya bilang tadi faktanya ada 6 lafaz Allah ya. Kita akan cari di sini. Nah, 1 Allah, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 gitu. Ada 7 lafaz Allah di satu ayat Al-Muzammil ayat 20 ini. Kenapa jadi sesuatu yang penting? Karena di ayat lain nggak ada gitu. Di ayat lain cari aja sama Bapak dan Ibu yang ada lafaz Allah lebih banyak dari di Al-Muzammil ini. Ini menunjukkan pentingnya kita sampai melihat kemunculan lafzul zalalah. Jadi penting. Biasanya kan lafzul zalalah itu dimerahin, Bu. Ada beberapa mushaf dia dimerahkan gitu. Tapi saya pikir kayak itu untuk mengetahui. Tapi nggak semua domirnya, misalnya yang hu ada lafaz Allahnya dimerahkan juga. Ini hanya lafzul zalalahnya. Kalau di Bible dia ada yang namanya red dot Bible. Jadi setiap ada perkataan Yesus itu dimerahin. Tapi itu lebih karena mereka nggak yakin yang hitam itu perkataan Yesus gitu, perkataannya Nabi Isa. Nah, kalau di kita di mushaf lebih Allah lafzul jalalahnya dimerahkan untuk menandakan itu ada berapa di sana. Nanti Bapak bisa lihat kalau yang di mushaf yang ada dimerahkan lebih mudah. Kemudian tadi saya bilang datanya ada kata dia faqra'u atau perintah membaca Al-Quran.
Kita tinggal cari di sini. Tadi di surat 173. Nah, ini faqra'u. Lama nih. Jadi ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an, nih ada dua lagi. Faqra'u ma tayassara minhu. Yang itu yang pertama, yang keduanya ini. Yang keduanya tadi, yang ini yang pertama. Faqra'u, kemudian faqra'u. Nah, itu kan bisa kita lihat ada beberapa perintah di dalam ayat ini. Selain dalam kondisi sholat malam, usahakan juga membaca atau tilawah Al-Quran. Itu mungkin contoh analisa indah yang memang nanti bisa diverifikasi ketika kita dengar data. Nanti dari tadabur data ini diharapkan outputnya ya sebenarnya kita nggak berhenti di qisar. Nanti dia akan mencari ini ada asbabun nuzulnya enggak, ya kan? Kemudian masing-masing kata ini dianalisa, ada fiilnya apa saja, kemudian bisa dicari, kemudian perbandingan terjemahannya, dia melihat tafsir Jalalain, ataupun nanti tergerak untuk membaca tafsir-tafsir yang lain yang memang sesuai dengan minat dia gitu. Itu yang kita harapkan sebenarnya, nggak berhenti dia di keahlian atau akrobatik nyari data, tapi tidak memupuk skill lain ya, bahasa Arabnya, kemudian nahwu sorofnya, berikut juga tentang ilmu tafsirnya. Itu yang mungkin bisa di-share. Jadi diharapkan output dari pelatihan atau pengajaran penggalian data Al-Quran ini menimbulkan sohwah atau himmah terhadap kecenderungan terhadap penggalian data Quran, sehingga menjadikan Quran qobla lisan. Jadi dia nggak gampang berpendapat, tapi terus berkonsultasi dulu dengan Al-Qurannya. Itu mungkin untuk pengantar lah ya. Kalau memang lebih bagus nanti berdasarkan pertanyaan kita diskusi aja Pak Yanto. Dari saya mungkin cukup sekian. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat bagi bapak-bapak atau ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Pak Suwardi. Apa ya sebetulnya? Terima kasih nih waktunya. Kalau kita mencari data itu udah ketemu. Nah, manfaat data itu sendiri yang mestinya ini kan, kalau kita bukan ahlinya kan nggak ngerti. Jadi kita ketemu data itu gampang. Ketemu sekian banyak. Nah, sekian banyak itu mau kita apakan? Datanya udah ada. Orang udah ngerti ini semua. Nah, kalau yang awam kan nggak ngerti Pak dia ya. Jadi betul. Ya kalau ustadznya ya ngerti lah. Nah, kalau kita ngumpulin data aja udah ngerti, kumpulin ya. Yang saya ini data ini mau diapain ya? Mohon maaf bukan ini untuk kita yang awam-awam ini itu mau ngapain sih sebetulnya nih data ini? Saya udah ketemu nih semua. Ya, betul Pak. Itu jadi pertanyaan awal saya juga. Terus gimana nih Kang, udah ketemu datanya kan gitu? Ya, sebenarnya akhirnya nanti akan ada kebutuhan lain. Itu yang sebenarnya nanti jadi trigger.
ketika sudah kita punya data dan kita bingung, banyak data nih, kita nanya apa? Nah, sebenarnya kan sampai di sana aja udah sesuatu ketika dia bingung untuk ngapain ya, saya sudah ngumpulin misalnya semua nama nabi berdasarkan tartib nuzul, Pak. Misalnya Bapak, saya kasih fenomena faktanya seperti ini. Tidak ada penyebutan surat Musa kan. Nah, kemudian ternyata surat Musa ini menjajah hampir di 41 surat lainnya. Termasuk nama surat yang bukan judulnya Musa. Nah, cuma satu yang agak penuh, misalnya di Al-Qasas. Bapak dengar ceramah nih. Saya pernah dengar Pak Fahmi Basa cerita kayak gitu, Pak. Salah satu kajian saya di Quran. Saya mengerti kata al-haq itu dari surat Al-Qasas, berkaitan dengan tanzilum minal haq gitu kan. Itu maksudnya adalah kelengkapan. Jadi surat cerita Musa paling lengkap ya di serial Al-Qasas tadi. Dari lahir sampai dia perjuangan mengurus Bani Israilnya gitu kan. Nah, di surat lainnya itu nggak lengkap gitu. Cuman serpihan-serpihan dari kisah Musa yang ada mungkin di fragmen dia bertarung lawan Fir'aun, kemudian ada yang tentang sama sapi Bani Israilnya di Al-Baqarah. Itu nggak utuh. Tapi ketika saya dengar uraian seperti itu, saya verifikasi. Pak Fahmi yang ceramahkan, seenggaknya kita bisa untuk memverifikasi. Makanya tadi setelah kita punya data, mungkin lebih cenderung nanti kita akan tertantang untuk mengeksplor lagi, memberikan pertanyaan. Makanya di Kisop Trainer itu syarat dia untuk disebutnya menguasai teknik penggalian data itu bukan dengan menjawab pertanyaan. Bagaimana dia membuat pertanyaan terhadap satu fenomena ayat. Kalau misalnya tadi kan di contoh broadcast kita kan dengan Kisop Anda bisa menjawab ini berapa kata sholat, itu kan nyari data. Nah, nanti setelah dia punya kemampuan mencari data tadi, diharapkan dia akan menemukan data baru, metadata baru yang memang punten bisa jadi generasi sebelumnya belum nemu. Gitu loh, Pak. Jadi kita akan coba memfokuskan ini PR loh dari Imam Suyuti tahun 1100 Masehi. 1100 Hijriah gitu kan. 10 Hijriah kan beliau kan. Kemudian sekarang 1442. Artinya sudah hampir 400 abad gitu. Masa sih generasi yang sekarang nggak bisa menemukan semua yang sudah dikaji oleh Imam Suyuti dari data yang beliau kumpulkan, beliau cacah dengan menggunakan konon katanya pakai biji gandum untuk ngitung hurufnya dan sebagainya. Dengan kesulitan seperti itu dan kita dengan dimudahkan dengan adanya database, big data, algoritma virtual, artificial intelligence, harusnya secara infrastruktur kita lebih mampu dong dengan generasi sebelumnya. Artinya ketika Bapak tadi muncul pertanyaan, data ini buat apa? Yaitu artinya untuk ngerjain PR ulama yang dulu, Pak. Masih banyak, Pak, PR-nya gitu. Artinya kalau kita berkata keluar kata seperti itu, masih ada yang perlu dibaca dari karya-karya sebelumnya karena diharapkan. Ini Pak Adia, kalau saya ini keliru apa enggak nih? Saya mempunyai data ini. Nah, data ini kan benar nggak ini? Nah, saya baru nyari ke itu. Saya keliru nggak nih, Pak? Saya pikir ketika Bapak misalnya nemuin, ternyata ada beda ya pemaknaan tafsir satu ayat ini dengan data yang saya temukan. Iya. Mungkin sering saya juga kayak gitu, Pak. Artinya, makanya tadi namanya ini istintok. Istintok itu yang mantik Quran. Jadi kita biarkan Quran bicara. Jadi nggak dulu. Makanya di Kisop itu nggak banyak tafsir, Pak. Kita hanya tafsir Jalalain sama Muntahab kan ya. Kalau untuk baca ada 6 itu, Pak. Yang lain terjemah kan. Kalau yang tafsir dua aja Muntahab sama Jalalain. Karena bedanya apa? Kalau terjemah itu kan
pintu awal masuk ke tafsir. Kalau tafsir kan Ya, ya. sudah pakai analisa ya, artinya Ya. makanya ada juga nanti kalau Bapak download nanti Google Kisop Elra, download aja, di sana ada baru 17 terjemahan bahasa Inggrisnya. Sebenarnya terjemahan bahasa Inggris sudah lebih 70. Dan harus kita ketahui yang nerjemahin pertama ke bahasa asing atau bahasa Quran ke bahasa asing itu orang Jerman, artinya ke bahasa Jerman. Kemudian bahasa Itali, bahasa Yunani, kemudian ke bahasa Inggris gitu. Artinya Hasan di 1928 itu ya sebelum ada ormas ya, beliau sudah menghasilkan karya terjemah Hasan. Dan ketika kita memverifikasi terjemah Hasan untuk satu kata di satu ayat misalnya, kok ini beda ya maknanya? Loh, bukan berarti Hasan tuh mutlak benar, Pak. Maksud saya gitu. Iya, iya. Jadi justru tafsir ini semua, punten kalau nanti ada yang rasa, saya pikir ya itu ada dia nggak maksum gitu. Ada peluang untuk salah. Tapi bukan yang benar salah, adalah Qurannya itu belum sendiri. Sampai. Gitu. Belum sampai. Kalau salah nanti, wah, lu lebih pinter gitu kan, bisa begitu. Oh ya, sampai ilmunya. Saya maksum itu kan tidak terjaga. Bisa jadi memang karena ada kesalahan, tapi bobotnya bukan karena kesalahan dia sengaja salah. It's only mistake, Pak, bukan error, gitulah. Jadi beda antara mistake sama error. Jadi sesuatu yang memang, misalnya contoh, saya diskusi sama Pak siapa yang nemuin biofuel tuh di Kebun Quran Depok, Pak Muhaimin Iqbal. Pak Muhaimin Iqbal itu membacakan satu ayat tentang akhdori naron. Akhdori naron itu kayu hijau yang menghasilkan api. Nah, terjemahnya itu cukup kayu hijau kan? Di Yasin itu kan? Coba kita buka ayatnya ya. Masih di-share nggak ini layarnya? Bisa kalau bisa langsung ke ayat 36, surat 36. Oh iya, 36. 73 ganti 36. Kan tinggal ayatnya, ayat berapa? Dari naron. Nah itu kendalanya. Kita tuh nggak hafal. Masalahnya itu. Ketika disebutkan di salah satu tafsir itu kayu hijau adalah satu kayu yang memang dia terbakarnya lama. Dan saat itu Ibnu Katsir sampai nyari-nyari ini jenis kayunya apa gitu. Saya melihat Ibnu Katsir itu sosok yang dia kayak misalnya punten ya, kayak misalnya Payanto atau kita lagi nyari ini kata ini apa ya gitu. Kayak misalnya nemu rumputnya gimana ya, itulah para usaha yang dilakukan gitu loh, Pak. Dan ketika sekarang zamannya berubah, ketika diterjemahkan oleh Pak Muhaimin Iqbal, ini namanya satu fosil hijau yang bisa menghasilkan bahan bakar. Loh, saya pikir itu yang dibilang tajdid itu bukan mengganti apa yang dikatakan ulama salaf dulu, tapi memang itu kita di PR-in. Jadi ada semacam kesinambungan. Ini kami dulu di zaman kami nemuinnya kayak gini. Nah, sekalian pikirkan lagi di zaman kalian seperti apa nanti untuk pengembangannya gitu. Mungkin gitu Pak. Walau alam ya, saya seperti itu gambarannya kalau jadi tadi belum tarafnya dulu itu kan. Contohnya kalau sekarang kita lihat saja, burung terbang itu kan yang besar, burung kecil yang terbang itu kan baru belakangan. Ya. Waktu zaman Nabi kan burungnya yang terbang ya itu yang hidup. Ya. Jadi kan sekarang ternyata ada, itu pun juga pasti penelitiannya melalui burung yang hidup juga kan. Penelitiannya baru nyampe ke ini, bikin orangnya. Ya, artinya kaitannya dengan penerapan dari ayat tersebut ya. Iya. Mangga Pak. Jadi kita nggak menyalahkan, tapi ya memang belum nyampe ya tahap itu kan. Ya, konteks ruang dan waktunya gitu. Iya. Ya, dan
tetap kita takzim, artinya nggak menafikan, Pak, nggak menafikan apa yang sudah. Terus kemampuan kamu udah sampai mana di zaman ini? Ya itu kita lagi asah. Artinya kita ingin menghasilkan dengan dulu kan pastinya kalau kita merujuk mengambil sesuatu yang baik dari yang dulu, menjaga tradisinya, dan di zaman sekarang yang baik kita saring untuk nanti selanjutnya ke generasi selanjutnya gitu. Contoh, saya adalah generasi yang memang masih merasakan nyalain petroma, kemudian pasang aki gitu ya, karena belum ada listrik. Setrika pakai arang. Tapi anak sekarang kan enggak. Artinya ada transformasi. Dulu saya pakai kaset, anak-anak sekarang pakai MP3. Sekarang mereka cukup PA, kami dulu harus pakai pager misalnya. Artinya ini yang niscaya transformasi ruang dan waktu berikut dengan isinya. Nah, dengan mereka mengkaji bahwasanya ini loh, sebenarnya intinya tetap kita ayat ini nggak akan berubah, dia tetap di tiap zaman itu akan mensibgoh setiap generasi, dan diharapkan dengan mereka bertambah pemahaman tadi tidak tertutup. Mungkin akan dikesankan ini mirip-miripnya gerakannya apa yang dari Pakistan tuh, Jamaat Al-Islami. Jadi membuka cakra berpikir supaya tidak terlalu jumud. Nah, sehingga kita terbuka sama teknologi. Ya saya pikir kalau memang itu adalah dicapkan kepada kisop, ya kita aja tajdid memang. Karena kita nanya misalnya berapa ratus atau berapa ribu ayat sudah dihafal. Jadi kita nggak nanya per surat di kuesioner itu. Sekarang range-nya hafalan kamu ada di berapa ayat? 100, di bawah 1000, antara 200 sampai 1000, 1000 sampai 2000, atau 2000 sampai 6000 misalnya. Itu kenapa kita mengendorse seperti itu, supaya nanti anak-anak kepikiran bahwasanya kalian tuh bisa lo ngapalin dengan ayat kembar gitu. Contoh misalnya ada berapa ayat kembar yang dimulai dengan alif lam ro, atau sebutkan seluruh ayat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah alif lam ro atau alif lam mim. Ada 6 misalnya yang alif lam mim, misalnya kalau ditanya alif lam mim. Itu kan berarti dia terhitung hafal 6 ayat, Pak. Gitu. Ya, maksud saya itu contoh-contoh kita membiasakan, mudah loh nanti mereka misalnya untuk mengecek ayat kembar 2, ayat yang permulaan atau akhirannya sama. Itu yang kita dibatasi lagi oleh boundaries juz atau surah, karena memang yang diinginkan tadi kita melihat Qur'annya secara ada data yang terhubung gitu antara satu surat dengan kota surat lainnya gitu. Itu mungkin Pak. Iya. Dengan membiasakan itu, nanti ada pertanyaan lain muncul. Memang berkembang jadi pertanyaannya dengan munculnya satu pertanyaan berkembang berikutnya. Ya, itu diharapkan. Jadi memang nanti bikin pertanyaan lagi tuh si trainer. Ayanto udah nemuin data nih, tiba-tiba dia kok ada nemu fenomena ini, datanya agak beda dikit Kang misalnya. Nah, mirip dia ayatnya awal akhir, tapi tengah-tengah nih menggunakan huruf beda. Contoh doanya Nabi Ayub. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Di ayat lain, Rabbi anni masaniyas syaitan. Ya kan? Artinya Ayub berdoa 2 kali dengan redaksi yang berbeda. Nah, itu juga mengajarkan bahwasanya ini jadi contoh nggak, kenapa penting diulang 2 kali. Untuk ketika orang yang sakit, dia mau nggak mau ada kemungkinan memang terserang kejiwaannya oleh waswas syaitan. Itu kan bisa salah satu pemanaan yang kita nggak perlu, maksudnya dengan melihat data itu kita konsul, oh dulu ada sunnah dari Nabi Ayub ketika sakit beliau membaca doa ini. Atau nanti doanya Nabi Ibrahim yang lain, doanya Nabi Yunus, itu kan bisa kita searching, bisa Robbi atau Robbana atau Allahumma, begitu Pak. Untuk kalau secara praktik lah ya, kalau saya lihatnya praktek amali. Ada tambahan mungkin dari yang lain, silakan. Ya. Takutnya didominasi nih. Masih dari satu Ustaz. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam.
Ririn ya. Kayak Ya, suaranya. Bu Ririn. Tadi menambahkan setelah data itu kita dapatkan untuk apa, banyak sekali Kang, karena apa, Allah itu telah memberikan sebuah mukjizat yang sangat besar kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu terdiri dari susunan huruf hijaiyah yang hanya 29 huruf, tetapi itu memiliki makna yang triliunan, miliaran, langit dan bumi lah. Makanya ada hadis yang mengatakan jika kita menulis ilmunya Allah, kalamullah, lautan itu dibuat sebagai tinta, bumi dan langit itu dijadikan kertasnya, itu tidak sanggup untuk menulisnya. Satu, sehingga kita akan interestnya kepada apa namanya, bisa dari ruang lingkup tajwid. Penggunaannya untuk pengajaran ilmu Al-Quran, ilmu baca Al-Quran dari ruang lingkup tajwid, mencari contoh-contoh hukum bacaan idgham, mencari contoh bacaan izhar dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita pergunakan untuk mencari kosakata di mana dari katakanlah dari kata ja'ala itu bisa menjadi ja'alu, ja'alat dan lain sebagainya. Kharaja ya dari tasrifnya itu i'rabnya. Terus akan banyak sekali setelah kita menelusuri dari bahkan kemarin saya sempat tanya kepada Kang Budi, bisa tidak dalam satu ayat kita merekap berapa jumlah huruf alif yang dipergunakan untuk merangkai satu ayat, atau huruf apa kita sortir per ayat berapa huruf hijaiyahnya. Dan itu bisa Kang Budi bisa mungkin bukan di 705 tapi ada versi 709 atau 70 berapa lah ya. Tetapi itu sudah disiapkan oleh Kang Budi. Intinya adalah Qisaf ini bisa kita pergunakan untuk berbagai macam segmen bidang kehidupan yang memang membutuhkan itu. Katakanlah dunia pertanian tentang tanaman. Nah, itu bisa disortir tuh bagaimana sumber dari Al-Quran itu yang membahas tentang pertanian atau tentang rumah tangga. Bagaimana pola menjadi seorang istri yang soleha. Nah, di situ kan dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah ada percontohan bagaimana cara mengedukasi sebuah keluarga yang sakinah ala Rasul, ala Nabi lah seperti itu. Jadi setelah data-data ini menindaklanjuti atau menambahkan dari pertanyaan Pak siapa tadi Pak Suwardi ya. Suwardi. Ya Pak Suwardi. Jadi sangat banyak sekali Pak Suwardi itu bisa diaplikasikan untuk apapun itu bisa, bahkan untuk persiapan kultum sekalipun satu ayat itu bisa kita gunakan untuk bahan kultum untuk adik-adik yang MI atau yang dia memang di dalam rohis di dalam masjid, organisasi remaja yang dia biasanya suka kultum untuk regenerasi calon dai, calon penceramah, itu bisa Pak Suwardi. Jadi insya Allah dengan hadirnya Qisaf ini dari ini ya, dari perenungan saya, dari pengamatan saya itu canggih, bisa kita apakan saja gitu. Seperti itu Pak Suwardi. Dielaborasi sama Bunda Ririn ya.
Ini contoh Pak, di layar kelihatan ya? Ya. Ini contoh misalnya kita mendengar satu kajian tentang oh ada pernah riwayat stik Imam Al-Ghazali itu karena ditanya masuk surganya karena apa kamu? Oh, karena kamu dari nikmatku, karena kamu menyelamatkan satu ekor lalat. Cerita-cerita sofistik banyak seperti itu Pak. Artinya kita untuk bingkai secara syariatnya, oh mana ayat yang menunjukkan bahwasanya amal soleh itu yang akan membawa kita ke surga, ke jannah. Nah kita tunjukkan kata misalnya amilus solihat beriringan dengan kata al jannah. Ada 7 di sini Pak. 7 ayat. Wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Illa mantaba wa amana wa amila solihan yadkhulunal jannah. Terus ada lagi yang allazina amanu amilus solihat ashabul jannah yadkhulunal jannah ashabul jannah. Nah, ini kalau direnungkan dan kita kasih kayak wah saya mah asal eling we ke Gusti gitu kan. Hanya ingat Allah, beramal. Kamu kasih tahu secara tuntunan syariatnya ada datanya seperti ini gitu bisa. Iya, ya, nah itu. Jadi kalau saya kan memang melihat ini, nah makanya saya lihat dari literatur yang lain itu kan, ini kurang ini tak saya lihat dari Kisof kan lebih cepat ininya mencarinya gitu. Tapi ya, karena bukan ahlinya di dalam ilmu agama, jadi ini kalau ini benar, ini anunya bisa dilihat ayatnya ketemu juga. Gitu. Jadi fungsi saya sekarang ini seperti itu. Iya Pak, bener Pak. Lebih ke ini nih, kita lihat gambar ini, saya kelihatan share-nya ya. Ya. Kebayang nggak Pak? Misalnya yang belajar ini udah dimulai dari sejak usia dini. Saya kebayangnya mereka anak-anak merah putih Pak. Diniyah. Artinya tingkat literasi mereka selain mereka dibiasakan untuk menghafal, mereka dibiasakan juga untuk mengenali bahwasanya loh sekarang kita survei random aja ya di jalan, kita nanya nih kalau sosial eksperimen dari 20 orang dewasa yang kita temui, kita tanya nih cuma pertanyaannya ada berapa jumlah ayat, ada berapa nama surat yang dimulai dengan nama Nabi, jangan jauh-jauh deh, ada berapa nama ataupun surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Itu dari 20 orang yang kita temui random di jalan, tingkat literasinya bisa jadi malah mereka kalau di awal tanyanya sudah baca Quran, bisa jadi ada yang jawab belum. Artinya memang ini next level kalau saya bilang ya. Artinya ketika selesai di generasi ini kita memberantas buta huruf, kemudian ditambah dengan memberantas buta literasi data, akan terjadi banyak perubahan, Pak. Saya optimisnya begitu gitu. Ketika mereka ini nanti kenal, kita bisa konsul loh sama Qurannya gitu. Dan inilah mukjizat yang sampai sekarang ada di depan kita, gitu. Yang memang kita menganggapnya, saya punya video itu tadi bahwasanya ini kan di atas kitab sains. Saya sering ngasih analoginya kalau kita dulu belajar fisika atau biologi atau pembelajaran yang konsep gitu ya. Kan nggak mungkin satu halaman kita baca sekali lewat kayak baca koran gitu. Enggak. Kita di buku biologi atau fisika itu kan lihat formula, baca ulang sampai ngerti gitu. Nah bisa nggak kita bersikap setidaknya setelah kita membaca satu fenomena ayat, kita ulang-ulang lagi. Nah itu yang sebenarnya penemu Kisop ini lakukan. Pak Budi itu sebenarnya karena dia nemu ini kok ya sama ya. Terus dia kumpulin, dia kumpulkan jadi satu tabel data, sehingga akhirnya kalau sendiri nyari susah nih, harus dibuatin sistemnya. Nah Kisop ini memudahkan. Itu sih Pak awalnya. Silakan Pak Yanto dikembalikan ke moderator. Ya teman-teman, Bapak atau Ibu, untuk menanyakan kembali yang dipaparkan oleh kita diskusi aja. Kalau nggak ada
Bun, ditutup tolong Bun. Bunda, ditutup. Jadi saya pernah diskusi tentang Kisop ini di rumah salah satu pakar ekonomi namanya Dr. Ihsanuddin Nursi. Kami ke rumah beliau di Tebet dan ini pengalaman unik. Jadi Pak Nursi ini kan background-nya nggak hanya ekonom ya, dia belajar hukum juga, beliau belajar juga teknik. Jadi multi skill, multi interdisiplin lah keilmuannya. Dan yang saya unik lagi ternyata beliau pernah ngaji juga di Jamiat Al Khairiyat, kemudian sama Buya Hamka juga pernah tadris di sana gitu. Dan ketika ketemu Kisop bahagia banget gitu. Jadi ini dia bisa cek konsep. Artinya bagi seorang pemikir seperti Pak Ihsan yang saya tangkap adalah kenapa kebutuhannya terhadap data Quran, dia ingin aman, bahwasanya konsep pola pikir dia itu, poros pikirnya adalah ayat gitu. Itu kalau bagi para ilmuwan lah ya, artinya ulul ilmi itu mereka akan sangat takut ketika ilmunya itu tidak bersesuaian dengan prinsip dasar ayat atau Al-Quran. Dan ini yang sense-nya harus dibangun di ulama gitu. Karena punten kalau saya ngeliatnya gini, ketika ada satu orang misalnya dia ngobrol di depan mimbar 2 jam, dia memberikan ceramah, minimal kita yang sudah menggunakan Kisop itu bisa memverifikasi isi ceramah beliau ini 2 jam, berapa persen sih data, berapa persen sih fakta, berapa persen sih asumsi opini beliau gitu kan. Atau nggak harus dengar ceramah sih, ketika kita membaca satu broadcast atau artikel atau jurnal, nah kita akan langsung teringat gitu, ini di Quran ayatnya apa ya gitu. Atau minimal kita punya interest untuk nyari. Itu bagi si mustami. Bagi yang mubalik, bagi para dai, kepentingannya tadi kata Bu Ririn, minimal dia bisa verifikasi apa yang dia sampaikan itu ada faktanya. Jadi berporos pada surat Al-Isra ayat 36 tadi, apa yang semua perkataan, perbuatan itu akan ada pertanggungjawabannya. Itu Pak ya, kalau saya ngelihatnya artinya kebutuhan tambahan. Kalau bisa ya kita bahkan bisa membuat saran dari Pak Nursi itu ya. Pak Ihsanuddin Nursi menyarankan bikinlah model thinkingnya. Misalnya model thinking tentang, kemarin kita diskusi tentang bahaya materialism. Nah, bisa nggak dari tim Kisop membuat satu model thinking berdasarkan ayat. Misalnya dia poros pikir awalnya dari kenapa iblis nggak mau sujud sama malaikat, sama Adam gitu ya, beda dengan malaikat. Karena iblis tanda kutip dia secara materialisme dia mengatakan karena api lebih mulia dari tanah gitu kan. Nah, kalau memang pintu masuknya Pak Ihsan kemarin dari ayat itu ya kita bisa cari. Kalau Pak Budi misalnya ini kan dari kata qara'a Pak, kata khalaqa, mengerti penciptaan dulu. Karena nanti bisa bertemu dari perspektif ayat manapun itu loh Pak. Jadi nanti yang penting hasil dari diskusi ayat tadi tidak menimbulkan perdebatan. Karena apa? Datanya lengkap. Yang terjadi sekarang kita diskusi misalnya ini ada bahsul mazail. Punten kalau ada yang nanti ini saya mengatakan tawasul itu boleh, yang ini tawasul nggak boleh. Rame di YouTube Pak. Yang nonton ternyata Kristen. Tuh lihat Islam berantem tuh soal kekuburan. Saya lihat tuh di YouTube banyaknya kayak gitu Pak. Mereka menampilkan satu kajian yang mengundang banyak perselisihan. Yang notabene sebenarnya kalau dikaji berdasarkan data yang lengkap, kita bisa cari misalnya tadi kata mendengar, dan kita telah ayatnya. Karena dengan perspektif panoramik itu sebenarnya semuanya itu bisa terangkum di Quran. Bagi yang melakukan tabaruk dia ada dasarnya, bagi yang tanda kutip tidak ataupun enggan untuk bertabaruk di sana juga ada dasarnya. Karena memang kalau dikaji berdasarkan ustadznya masing-masing kan nanti jadinya terpilah dia akan menyampaikan apa yang
menurut dia akan tanda kutip bisa menjaga jamaahnya, yang satu lagi menutupi sebagian, dan itu jadinya karakter nanti, karakter seperti halnya dulu para rahib dan pendeta, karena takut kehilangan pengikut. Nah, kisah itu saya pikir satu alat bantu untuk kita menelaah mana ini yang ulama bil qisti. Jadi dia benar-benar pegang teguh, walaupun memang harus beresiko ditinggalkan, dia tetap berpegang pada ayat tadi, Pak. Ya. Itu Pak, mungkin kalau saya kebayang kayak Pak Izan tuh ya, termasuk yang kami temui ya, dia bermanfaat kisah untuk membuat salah satu buku beliau Bangsa Terbelah. Itu yang sebenarnya dari Poros itu buku, saya bilang itu buku dakwah, itu isinya tentang konsep la ilaha illallah, itu model thinking di Bangsa Terbelah. Ya, makanya kalau berdebat dengan yang ilmunya nggak sepadan, lebih baik diam. Karena nanti akan ada perdebatan yang tanpa data-data, langsung aja asal banyak ngomong. Betul. Gitu aja. Iya Pak, memang ya itu yang susah Pak, itu yang susah kita bil hikmah tadi, mengukur kadar ini ngobrol dengan siapa, kemudian lebih baik kita menahan diri ketika memang kita sebenarnya tahu satu hal itu dengan utuh, tapi membiarkan dia untuk ngobrol dan menyelesaikan hajatnya gitu. Itu mungkin salah satu keistimewaannya ulama dulu ya, mereka mampu melihat mustamiknya mana nih yang istilahnya. Itulah yang saya bingung kadang ketika pelatihan kisop di sini, misalnya di kalangan kampus ya, kalau di akademisi kan backgroundnya nih beda nih, ada yang dari pesantren, ada yang dari SMA, ada yang sudah ngerti nahwu, bahasa Arab. Makanya sangat penting di awal pelatihan kisop itu ditanya, ada kuesioner lah gitu. Ini sudah pernah baca tafsir apa, sudah punya hafalan kah, sehingga nanti dia merasa ini kelas saya gitu ketika belajar kisop, dan kita bisa memberikan sesuai porsinya. Tapi bagi saya juga nggak masalah ketika saya konsul ke Kang Budi, gimana Kang cara ngobrol ke kalangan yang begini, kalangan yang akademis, yang non akademis. Nggak apa-apa Kang Adi, yang penting intinya kita ngajarin teknik aja gitu. Dan kita tidak memposisikan sebagai Ustadz, dia nggak ngasih kajian yang berlebihan, apalagi memberikan satu pendapat yang memang bakal menimbulkan perdebatan, kecuali ada data dan fakta yang memang ditampilkan sebagai sebuah kajian, misalnya satu fenomena tadi penyebutan nama-nama gitu. Itu mungkin Pak, jadi lebih ke ngajarin teknik aja lah. Iya, memang benar. Terima kasih sekali ini. Dari ibu-ibu mungkin Pak Yanto? Tuh, ya. Yang tuh. Ini ada berapa orang? Tinggal 10 nih. Masih. Tinggal 10. Ada Pak Doni, ada Bang Surya. Bang Surya ini yang ngajak kita ke Pak Ihsanuddin. Mbak Endang suaranya, Mbak Endang. Silakan Bang Surya. Nah, udah bisa ngomong ini? Sudah bisa, silakan. Ya, jadi jangan berlama-lama ya di tingkat dasar atau menengah ya, karena saya menganut filosofi pendidikan al atas. Kalau mau mulai perubahan itu dari atas. Rasulullah juga mulai perubahan dari elit itu ya. Jadi kontribusi saya adalah seperti yang diminta oleh Kang Budi juga, itu kan saya sudah mengirim itu, dan saya juga diminta kita mengubah dari atas lah, para ilmuwan, para akademisi, para elit ya, itu mereka harus tahu bahwa selama ini pendekatan mereka itu masih parsial, dan ada kebetulan di Indonesia yang bisa membuat pendekatan mereka holistik. Nah, yang paling cepat itu kalau begini-begini ya menantang. Ini kan Toshihiko Isudzu itu membangun analisis semantik terhadap Al-Quran. Berdasarkan penjelasan sejauh ini, saya bisa lihat bahwa ini sangat cocok untuk mengatakan, oh Isudzu kamu salah, kami yang benar. Oh kalau begitu seluruh ilmuwan Quran dunia itu akan melihat
Qsoft ini dalam jangka waktu 1 detik. Langsung begitu dibuat, langsung akan dilihat itu. Dan jadi elitnya bukan hanya elit Indonesia, tapi elit dunia. Kalau berani, nah itu dari saya ya. Terima kasih. Inilah Bang Surya ini provokator intelektual ini. Jadi, caranya saya sepakat ketika memang pernah terpikir tagline-nya. Satu tagline misalnya Pak ya. Coba kalau Bapak saya kasih tagline gini, bukan ulul albab kalau nggak pakai Qsoft. Itu kan tagline provokatif Pak. Tagline-nya provokatif. Kalau bisa saya tambahkan, Hamid Fahmi Zarkashi, kawan saya, dia baru menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor dan profesor ya. Kalau sudah punya kontak bagus, kalau belum ya dia saja, karena dia ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, MIUMI ya. Kalau saya bisa punya saran, dia ada waktu, Kang Budi ada waktu, nanti saya ke Bandung, hari apa Rabu ini, malam ke Bandung, besok kita langsung ke sana gitu. Akhir pekan pulang. Kalau hidup ini jangan dirancang-rancang. Kalau dirancang-rancang justru itu kafir saya kira. Ada yang bagus malah karena perancangan yang nggak bagus jadi tertunda. Pokoknya hidup ini spontan. Sebagaimana kehendak. Masya Allah. Ini loh. Tapi setelah botak saya jadi pangling ini, Bang Surya. Itu usulannya diterima ya. Silakan nanti kalau Kang Yanto ada jejaring ke Gontor, tuh udah ada peluang tuh minta nomornya. Pak Suwardi ada komentar? Jadi Pak Surya ini dari Medan, Pak Suwardi. Dari Winsu, ya. Karena namanya jelas kok. Oh iya. Iya. Ada yang mau komentar tentang apa tadi yang disampaikan Pak Surya? Memang itu untuk yang muda-muda harusnya seperti itu. Kasepuhan Turi Handayani itu. Ini. Saya masuknya ke sepuh, Pak. Iya. Surya, untuk ke MIUMI nanti kita minta nomornya ya. Nanti saya kontak. Insya Allah hari Jumat Pak Ihsanuddin Nursi ke Bandung. Kita ketemu di Jalan Cisitu. Kalau mau bareng ya ketemu di Pak Nursi. Di rumah Pak Nursi. Jadi Pak Surya ini sangat-sangat concern Pak ya untuk kegiatan yang keislaman. Walaupun dulunya sempat dia mengklaim dia lebih ateis dari ateis katanya. Dan sempat mempelajari juga beberapa aliran keagamaan. Alumnus Singapura ini beliau. Tapi mungkin pembicaranya nanti akan lebih mendalam kalau kita semua sudah tahu apa tadi yang beliau sebutkan tentang pemikiran Said Naqib Alatas, tentang bagaimana radikalisasi sistem pendidikan harus dimulai dari top dulu, dari awal, sehingga para ulama ini sadar bahwasanya tanda kutip ya, kami adalah pembelajar umat, generasi muda yang masih terus mempelajari, senang membaca, tapi ketika melihat kondisi yang ada, sepunten-puntennya kesalahan yang ada sekarang nggak bisa dilepaskan dari kesalahan para ulama. Nggak mungkin salah pasukan, pasti salah jenderal gitu. Dan diharapkan kita ada usaha, nggak hanya menyalahkan, bagaimana sistemnya itu yang memang nanti diajukan dan kita terus perbaiki gitu bareng-bareng. Dan Qsoft ingin berkontribusi dari sisi bagaimana menguatkan konstruksi berpikir generasi selanjutnya ini, sehingga mereka berbasis pikirnya data, berbasis pikirnya poros ayat gitu. Karena dengan mereka deep thinking, tadabbur terhadap satu ayat, akan banyak keilmuan-keilmuan lain, karena defaultnya Muslim itu cerdas gitu. Defaultnya Pak, karena kitabnya super cerdas gitu. Makanya ada pernyataan di Quran, in kuntum mu'minin antum a'launa fil ard, kalau kamu merasa beriman, maka kamu harus superior gitu. Untuk di atas semua konsep yang ada di muka bumi ini harus superior, itu bukan berarti sotoy, tapi dia benar-benar meneliti ini konsep ini bakal terjadi fasad nggak di muka bumi gitu, atau islah gitu.
Dan itu dia harus berpikir. Artinya ketika ini fasad dalam hal ekonomi yang ada sekarang karena apa sih pangkal berpikirnya? Kalau kami diskusi sama Pak Ihsan ya karena memang mereka ada kerakusan, ada materialisme, ada hedonistik di sana, nggak berdasarkan sesuai dengan konsep ekonomi yang ada di dalam Al-Quran yang harus distribusi dan sebagainya tadi. Dan itu kita harus ajukan gitu. Kalau satu yang lengkap nggak ada, maka yang batil yang muncul gitu. Ja'al haqqa wa zahaqal batil. Dan karena kita tidak mampu meramu itu, membahasakan konsepnya di panggung dunia ini, jadinya dipakai semua adalah konsep yang bukan dari Al-Quran. Itu karena ketidakpedean mereka dalam membuka data Al-Quran, Pak, awalnya kalau saya pikir gitu. Dan dia hilang kepercayaan diri, terkikis tanda kutip oleh sistem pendidikan yang memang ya harus bertahap gitu, harus ini ke sini. Sering saya bertemu kayak gitu juga. Mungkin Pak Suwardi saya sedikit curhat ya ketika ditanya, ini yang buat pesantren berapa tahun, Kisop ini, kemudian Anda lulusan mana? Itu bagi saya sih nggak masalah ya, karena saya juga pernah di pesantren di Sanawiyah di Ciamis walaupun cuma 3 tahun. Kemudian tapi bagi Kang Budi yang membuatnya ya kan satu teknik mesin, nggak pernah pesantren, tapi dia sudah punya karya mengumpulkan data ini, ditanya begitu Pak. Iya, Kang Budi dia kan menafikan apa amaliyah yang sudah dari awal satu persatu dimasukkan ke dalam bentuk Kisop gitu kan. Itu yang ya. Harusnya kan nggak dilihat dari sisi yang sanggup seperti itu gitu orang Indonesia ini. Iya, ini kan one of a kind gitu. Ya kalau statusnya dia risetnya ya ini udah tingkat masuknya profesor Pak gitu. Udah berapa jurnal buktinya sudah dihasilkan dari ini, dan saya jadi bukti ketika kami masuk UIN, salah satu proposal beliau nanti Bapak sering aja tentang domir dalam Al-Quran menggunakan data mining, itu Profesor Rosihan, kemudian ada juga dari UPI Prof siapa yang dari bahasa Arab tuh saya lupa namanya, itu juga menganalisa kata menggunakan Kisop gitu. Artinya mungkin beliau tidak punya gelar akademis, tidak pernah pesantren, tapi ada kontribusi terhadap Ihya Ulumul Quran tadi, menghidupkan keilmuan Al-Quran. Yang bahasa saya sederhananya mentransformasikan kitab Al-Itqan jadi satu alat praktek gitu. Nggak teoretikal belaka yang dibaca di buku. Ya, sedangkan kalau dia menggunakan kitab Al-Itqan, belum tentu semua orang Indonesia bisa buka yang aslinya. Kalau terjemahannya dia prakteknya harus gimana gitu. Nah dengan ini kan dia langsung mempraktekkan isi di Al-Itqan itu seperti apa. Dan ini jadi saya berulang kali ya, trainer Kisop harus baca Al-Itqan gitu. Karena itu jadi pegangan kita supaya tidak terjauh dari ibaratnya modulnya lah. Untuk kalau Bapak pernah buka satu program kan ada modul, nah itu ya. Modul mengerti Kisop salah satunya atau mengerti Quran tadi adalah dengan kajian modulnya Imam Asyuyuti. Dan modul itu bisa ada pembaruan nanti, Bapak bisa nambahkan kalau memang nanti merasa ini belum dibahas oleh Imam Asyuyuti ya enggak gitu. Bikin bab 90 sampai 91 gitu. Ini ada pola data yang belum ada nih gitu. Itu mungkin bagi generasi jenius nanti yang dia lebih terpelihara nurnya, terpelihara rasanya, sehingga ada ayat yang memang nanti bisa ditemukan dan sampai nanti Al-Quran diangkat gitu. Itu Pak. Iya. Memang itu ada perkembangan, tapi yang penting jangan keluar dari relnya. Relnya kan cuma Al-Quran dan hadis. Iya. Nah, hadis pun juga yang sahih aja yang dipakai, yang nggak sahih ya boleh untuk referensi doang. Ya bahkan ya di Quran sendiri kan dia menerangkan apa gitu hadis, apa itu tafsir. Dia sebagai asan tafsir ya kan.
dia juga ahsanul hadis di sana. Jadi pernah juga diklaim ini kok ngebahasnya Quran tok, ngana hadisnya. Saya bilang ini asbabun nuzulnya ada hadis. Kalau kami di asbabun nuzul memang ada hadisnya disebut. Iya. Kan, pernah loh ada labeling misalnya kami ngisi di mana ini jadi cenderung ingkar sunnah atau gimana gitu loh. Enggak, artinya kita coba membedakan ini dalam literatur Islam. Literatur pertama itu literatur ilahiyah, artinya Quran, kalamullah, lalu kalamu Rasul. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri gitu. Dan dari sana kita bisa membedakan, karena kalau untuk melihat data ayat itu dengan keyakinan. Tapi ketika melihat data hadis kita harus melihat dengan keraguan. Itu prinsip dasarnya. Jadi lebih mudah untuk melihat dengan yang yakin. Nah, kalau dengan yang hadis nanti kita bisa mensortir lagi. Tadi makanya di pesantren Cicalengka ada menggunakan beberapa software. Ya salah satunya adalah software hadis soft. Makanya kalau saya di Kisop yang di laptop satu lagi, di catatan ini Pak, misalnya saya nemu ayat ini, dia nggak ada asbabun nuzulnya, saya akan cari hadis yang berkaitan tentang ayat ini dan saya simpan di sini gitu. Sehingga ada kaul ulama ataupun hadis, sehingga ketika kita buka data ayat ini ada catatan nggak? Itu kan bentuk dari tanggung jawab kita terhadap ayat yang lagi kita baca sekarang. Iya, iya. Iya, itu Pak. Bagus itu. Isinya catatannya, jadi nanti masing-masing trainer Kisop punya catatan masing-masing, nanti bisa diekspor. Dan itu yang diharapkan ketika nanti kita Kisop ini bisa pindah platform ke online, semua orang yang kayak sosial media sekarang kan mereka punya hashtag Pak. Hashtag ya kan, semua orang dia trending topik gitu. Nah yang kebayang nanti itu diharapkan ketika mengkaji satu ayat dengan server yang sama, kita bisa menghimpun seluruh orang-orang yang dia di Finland, yang di mana yang lagi kajian ayat itu di satu portal, di satu sistem yang memang nanti bisa memperkaya gitu. Kita untuk mendiskusikan itu. Iya. Hanya portalnya itu mohon jangan sampai bisa diutik-utik itu. Ya itu yang artinya itu gimana supaya nggak bisa diutik gitu. Karena begitu ada yang pikirannya aneh-aneh, ya itu gampang sekali merubah. Itu aja, jangan. Betul. Makanya itu yang dipikirkan. Kenapa sampai sekarang masih offline? Iya. Diperlukan security-nya. Ya ibaratnya data perbankan aja kan harus aman, Pak. Apalagi data ilahiyah gitu. Ya, perbankan kan masih dunia, ini akhirat. Iya betul Pak Syarli. Itu mungkin salah satu cita-cita lah ya dengan dalam satu organisasi yang bagus ya kita bisa bergerak ke arah sana. Itu mungkin Pak Yanto, ada lagi mungkin dari yang lain tambahan? Kayaknya Bu Nina nanya tuh. Bu Nina? Ada. Iya. Ini lagi itu dengan angkat tangan dia. Silakan Bu Nina, ada yang bisa di atau ibu-ibu yang lain atau Bunda Ririn menambahkan Bunda Ririn. Ini banyak di chat ini masukan dari Mas Surya ya. Nah, itu dia membahas tentang itu tentang semantik Quran. Ini kita bahas kemarin di UIN Bandung. Silakan Bapak baca juga itu. Ini dia bukan Muslim Pak, dia penganut Shinto. Dan dia ngebahas Quran itu dari sisi semantik, linguistik analisis. Ya mudah-mudahan dari beliau hidayah juga masuk nanti. Kang Adia kalau mencari fiil Kang Adia coba tampilin deh mungkin Kang. Fiil yang mufrad gitu Kang. Fiil yang mufrad ya mau nggak mau harus pakai Kisop ini Bu. Yang terbaru 6. Yang terbaru ya? Yang ini belum, yang 705. Ini saya kasih lihat yang Kisop 706 lebih ya. Insya Allah kata Kang Budi mau di launching setelah ada yayasan tadi.
Dan alhamdulillah kemarin satu skripsi tentang hisab di UPI baru selesai. Jadi mudah-mudahan nanti menyusul skripsi atau penelitian lain. Ya, saya minta juga dari Bang Surya sebenarnya ini jurnal skala internasionalnya yang bisa ngangkat hisab. Nah, ini Eropnya. Jadi kelihatan ya? Ya, yang 6-in-1 ini. Nah, jadi kayak tadi misalnya kita mau cari di ayat ini wa'allama adama asma kullaha, kemudian apa saja alama samawat, asma samawat, itu kita bisa cari dan kita bisa lihat pola perubahannya di akar kata. Nah, kalau untuk melihat mana itu mufrad sama apa jamaknya, ya nanti dijelajah kata gitu. Nah, ini kan sudah tampilan raptornya juga nanti dia berubah. Ada ini plural atau singular ya. Nah, itu kelihatan. Jadi ada analisa katanya. Alamin di sini dia plural. Nah, ini plural juga. Atau nanti kita lihat di jelajah kata. Ini Pak Suwardi sudah pernah lihat ya yang jelajah kata ya? Yang lama itu ya, yang 705 ya? Ya, kalau ini yang kisah masternya Pak, nanti diekstraknya dari sini. Artinya ini ada analisanya dia per kata. Nah, misalnya ini belum pernah Pak? Belum pernah. Misalnya tadi Pak Bu Ririn kan minta tentang mufrad. Mana di sini kebaca nggak Bu? Isim mufrad. Atau kita isim carinya ya. Isim mausul, isim isyarah. Nah, itu bisa disortir. Atau misalnya nih saya mau cari yang wazannya fa'lan aja Pak ya. Fa'lan kita sortir. Ini contoh yang sering dipakai Kang Budi nih. Fa'lan itu wazannya ada 66 Pak. Ya. Masuk asma yang pakai wazan fa'lan apa? Asmaul husna. Rahman ya. Nah, jadi 66 yang mengandung wazan fa'lan, saya keluarkan yang lemaknya Rahman. Kalau yang lainnya kan fa'ilu ya kan? Goniyun, Syakiyun ya kan? Kalau yang fa'lan cuma satu kan, Rahman aja. Saya akan keluarkan lemak yang wajan fa'lan Rahman. Sisanya berarti bukan Rahman. Di sini ada 9, Pak. Nah, untuk membuktikan satu pernyataan salah seorang ahli Quran di Indonesia yang dia alumnus Al-Azhar dan senior pula mengatakan bahwasanya fa'lan itu adalah wajan yang menunjukkan kesementaraan. Nah, gimana ngeceknya? Kita salah satunya dengan data yang ada, ya mengecek wazan fa'lan yang ada di Quran. Kalau Rahman itu artinya dia semua dikasih Rahmannya. Kalau Rahim hanya untuk yang beriman kan katanya gitu kan. Di sebagian keilmuan yang kita dapat. Nah, kita memverifikasinya. Ini coba sekarang Bapak lihat. Sofwan. Artinya apa, Pak? Sofwan ini batu licin. Nah, batu licin itu sementara kan ya. Nah, kemudian ada lagi ini kebencian, sementara juga. Kebingungan, hairan, itu pun sementara. Dikasih petunjuk dia nggak bingung lagi. Kegelisahan, kemarahan,
kepuasan, raihan. Itu semuanya disesuaikan dengan fa'la wajan ini. Memang menunjukkan secara data ya juga sesuatu yang sederhana. Itu dari satu yang wajannya fa'lan. Itu kalau tadi Bu Ririn mau cari yang fi'il ya kita tinggal cari lagi. Di sini tinggal diklik nanti. Misalnya mau cari apa? Isim isyarah. Kita tinggal selection isim isyarahnya. Selected. Oh, belum di unfilter, sorry. Tinggal diklik di isim isyarahnya, selection, nanti keluar seluruh isim isyarah. Ada 1060. Nah, 1060 nih kalau di ini ada dua Pak. Atribut 1 ini yang dari Book Walter, yang atribut 2 ini dari Haifa University. Artinya yang atribut 1 ini kawan-kawan di United Kingdom di Inggris. Kalau yang atribut 2 dari Israel, Haifa, yang pakai bahasa Inggris ini. Ini kan zalika, remote ya, artinya ismul isyarah jauh. Kemudian ini masih ulaika. Semua nih. Nah, ada juga yang dekat tuh, dia lebih spesifik lagi, haza, demonstratif, near. Tapi kalau yang di Book Walter kan cuma isim isyarah aja ini. Nah, ini isim isyarah. Ini dia isim isyarah tapi dekat, itu lebih spesifik. Dan kami harapkan nanti dengan di UPI ataupun di kampus-kampus di Majelis Linguistik Indonesia, kita ingin nanti ada kolom ketiga, atribut ketiga dalam bahasa Melayu atau bahasa Sunda. Artinya kan orang nggak perlu ngerti dari sisi bahasa Arabnya kan. Ini harap apa sih? Ini fiil apa? Harusnya ada dia. Kata benda, kata kerja, kata sepupu kan gitu. Kata keterangan. Ini aja saya nggak ngerti nih. Nanti energikus apa, non energikus, indosifa, subjek. Ini kan kawan-kawan yang tadi mengkaji secara semantik atau linguistik gitu. Kayak Bu Ririn gitu kan dengan tamyiznya. Itu contoh penggunaan yang memang nanti di Kisop 9, di Kisop 706 itu udah bisa diginiin, Pak. Gitu. Tadi kebuka ya layarnya? Kebuka. Yang tadi saya nunjukin atribut? Iya. Oh ya udah syukur. Terbuka. Takutnya saya ngomong ke layarnya nggak kelihatan. Makanya sudah ribet begini ya bagianan yang muda-muda ini. Ya betul Pak. Jadi kebayang sama saya nanti ya itu memang bagi yang tadi mungkin Surya bilang sangat bisa, tinggal pola belajar sama pola pikirnya kita mau agak lebih kuantum gitu. Ini kan gayanya santri kota Pak, santri milenial lah ya. Artinya bagi yang santri ortodok dia harus belajar alfiah, harus belajar jurmiyah dari awal gitu ya. Kemudian nanti badi balaghahnya, semua fan keilmuan dia harus kuasai. Dan itu kita nggak menafikan. Silakan. Tapi saya sempat nanya waktu itu ke kawan-kawan kami yang dari pesantren juga. Sekarang aku tanya, kamu yang lulusan pesantren seangkatan saya ya, berapa dari kita yang jadi ustadz yang ngajar gitu, yang mengabdikan dirinya untuk menjadi tentang apa yang kita dapat di pesantren? Itu nggak sampai 10%, Pak. Iya. Iya kan? Artinya sekarang saya nanya di kota Bandung, berapa yang menguasai jurmiyah? Dari 40 juta makhluk di sini yang muslimnya gitu kan. Kalau Bandung mungkin di atas 40 juta sekarang kan, 50 juta mungkin. Jadi dari sekian tanggung jawab siapa nanti yang ngajarin gitu? Nah, bukannya maksud aku nggak usah lah diributin kisop nih satu bid'ah ataupun ini nggak bisa, nggak sesuai sanad atau gimana. Loh, yang penting fungsinya gitu. Yang penting fungsinya mempercepat teman-teman untuk ngerti apa itu sih partisi data yang ada, dia ngerti dulu yang standar, yang indak tadi, yang 7 metode aja. Dia tahu lokasi,
nomor ayat, jumlah ayat, tartib maki madani, itu udah sesuatu Pak untuk mengubah cara fikir orang terhadap kitab kita ini. Karena this is the most read book on this planet but the most not understandable. Ini buku paling banyak dibaca tapi paling banyak nggak dimengerti, karena semakin dia dibaca kalau tanpa pemahaman terhadap pola datanya, pola ritme ayatnya, dia akan makin bingung. Makanya perlu bayan. Dan itu yang bayan yang ngajarin sendiri adalah Ar-Rahman gitu. Dan itu mau nggak mau kita harus usahakan, bukan artinya pasif nunggu di gunung kita nggak baca atau nanti dapat ilham, enggak. Kita memang harus diminta untuk mengkaji secara serius, dan itu sudah ditradisikan oleh ulama-ulama dahulu, menghabiskan berjam-jamnya di depan kitab gitu kan. Nah kita kan nggak bisa seperti itu, maksudnya masih jauh, nggak ada seujung kuku ikhtiar para ulama dulu benar-benar berkhidmat. Nah, kayak Surya tuh saya dulu sudah mengikuti, dia tuh baca buku sehari bisa 25 dulu Pak. Emang gila baca itu, benar ya? Itu aku cerita dari bapakmu loh. Tapi itu Bandung sih, Jabar yang 60 juta. Bandung berapa? Iya, Bandung itu secara perwakilannya kan ibu kotanya. Oke, lanjut. Aku pakai semantik jawab kau. Ya itu Jawa Barat lah sama. Intinya tadi ada informasi berapa yang mengerti tentang i'rab, yang ikut tamyiz lah di Jawa Barat. Apa Indramayu toh? Di Indramayu sendiri belum tentu semuanya ngerti tamyiz. Artinya tamyiz kah namanya, Granada kah, apa metode Cordoba, semua ini satu tujuan dia untuk menghajar kebutaan literasi terhadap ya i'rab, ya tahsin, ya tahfidz, semua mengarah kepada faqra'u tadi supaya iqra gitu. Mudah-mudahan dengan kontribusi Kisab salah satunya ya tadi yang Surya inginkan, kita mengarah nanti bisa dari top down atau ya tetap yang bottom ini jalan. Masyarakat kita kenali sehingga jadi satu sel-sel yang hidup gitu di seluruh komunitas masyarakat, bahwasanya ada loh alat ini, dan ya saya harapkan nanti ada perubahan pola pikir dari sana Pak. Insya Allah. Adi, saya mau kasih saran itu saya kira wajib ya dibawa Al-Quran kemana-mana itu. Jadi pertama sudah dibawa Al-Quran kemana-mana dalam bentuk kecil. Mushaf ya. Mushaf kecil ya. Teksnya gitu, wajib itu. Kemudian kedua, apakah versi Android atau versi HP sudah ada Qsoft ini? Belum. Bukannya itu adalah kewajiban Surya untuk mewujudkannya? Iya, tapi maksud saya agar kita itu kemana-mana mudah lengkap gitu kan. Karena kadang-kadang di jalan itu, gini gimana, berargumen juga di jalan dengan kawan-kawan atau siapa kenalan. Jadi kalau ada versi Android-nya itu bagus gitu, supaya lengkaplah Quran dengan Qsoft 1. Di Bill Gates kan dia bilang saya mau komputer di setiap ruangan di dunia. Qsoft ini harus saya mau Qsoft di setiap bersama Muslim sepanjang waktu di dunia. Saya siap dunia. presentasi depan Bill Gates lah. Kapan nama Surya, tapi saya harus syaratnya sama Surya bantuin jelasin. Berarti belum ada ya? Saya kira belum ada. Makanya kamu kan mengusulkan. Nah, itu bertanggung jawab terhadap usulan. Ya, jadi ada akses di Android. Saya kira itu bisa dikonversi. Jadi kalau Adia ke Jakarta, saya berjanji sebelum pulang udah ada lah itu. Ya. Ini syaratnya harus ke Jakarta ini, Pak. Baik. Bu Nina, nanti Pak Surya tolong diundang ya. Dia senang masakan yang enak loh. Dia orang Sumatera, nanti Bu Nina yang jago masak nih. Surya mampir ke Pejaten ya. Saya tiap hari ke Pejaten. Lillahi ta'ala. Lah. Sama Bu Nina nanti tukeran nomor. Ini setiap kami ke sana pasti rendangnya suguhannya paling nikmat itu sedunia. Karena adik saya di Pejaten, juga lagi nyari rumah di Pejaten. Saya sepekan ini hampir tiap hari, bahkan tiap hari ke Pejaten. Jadi saya tagih janjinya hari ini juga. Gitu dia.
Oh ya, punten, ada Mbak Mira di sini, Sur. Jadi Mbak Mira ini hari ini mau ke Susu ya, di Lebak Bulus, ketemu Pak Isan. Untuk Rabu dia di Lebak Bulus, nanti Jumat malam baru ke Bandung katanya. Mau ada diskusi juga tuh. Kalau bisa ke sana mah sekalian bareng. Boleh, boleh. Pokoknya saya banyak rencana, tapi seperti yang saya bilang, saya menganut prinsip saya ya. Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita dalam kondisi bersuci, bawa Al-Quran kemana-mana, apa yang terbersit itulah yang kita laksanakan. Jadi saya tidak percaya rencana yang disusun sebelumnya itu wajib dilaksanakan, tidak. Jadi saya boleh kalau memang berkenan diizinkan, bahkan saya siap menyupiri kalau perlu, karena ada mobil itu ya. Baik. Baik, Bang Surya, itu tadi komentarnya ya untuk Android Sasi dari Kisop, mudah-mudahan segera terwujud. Tantangan tuh Kang. Iya, tadi dia bilang Pak Yanto tinggal ketemu beliau itu 1 hari selesai itu. Pak Yanto harus kejar nomornya, nanti di chat ya, temuin Pak Surya. Ini jejaringnya sampai. Kan ada akses ya. Android itu ada Microsoft Access, jadi tinggal konversi aja. Kalau boleh nanti saya contohkan, tapi di HP ya kita sudah pakai Memento. Kelemahannya Memento itu memang bisa dia multi filtering, tapi entry-nya masih sedikit kecuali memang yang berbayar. Nah sementara kan kalau akses dia biayanya minim lah ya. Kalau orang suruh beli Memento per tahun agak berat mungkin gitu. Tapi kalau memang sudah disediakan satu single platform yang memang bisa di lintas gitu ya, bisa di iOS, bisa di Android, bisa di berbagai platform. Tinggal tadi keamanannya, betul kata Pak Suhardi, kalau memang bisa dijamin. Paling gini Kang, untuk database-nya kalau si Access itu kan bisa sinergi dengan Microsoft.NET. Nah, tinggal siapa yang mau menggarap migrasi dari data Access-nya itu untuk pindah ke Microsoft.NET. Nanti Microsoft.NET tinggal mau di Oracle-nya atau kemana gitu. Ya, itu harus ketemu Bill Gates sayang, kalau enggak kan yang punya Microsoft kan dia. Ya, Sir. Nggak perlu Bill Gates itu, nggak perlu Bill Gates, rendah sekali itu. Oh, rendah kali ya. Dan Bill Gates itu kalau kita ketemu sekarang untuk membunuh dia karena dia sedang berusaha membunuh semua orang di dunia ini gitu dengan vaksinnya itu. Ya. Nah, ini udah mulai. Ya, Pak Suhardi. Ya. Ini anak muda ya. Iya, ya memang anak muda harus begitu. Iya, Pak, begitulah. Kalau kita kan ada kita merdeka. Kan ada kita merdeka, orang Bung Karno harus diculik kan. Gimana? Iya. Ya harus out of the box. Saya udah sepuh nih, Pak. Kontak-kontakan langsung dengan Bill Gates. Kalau mau bisa saya kirim kontak-kontakan saya, tapi dulu. Gini, Bang Surya, saya sudah kirim tadi yang penjelasan Pak Agus ketika dia titian muhibah ke IWTM Malaysia. Itu kan bahasa Inggris sudah. Mohon diverifikasi, dan tadi aku tanya ke Pak Agusnya, ini udah jadi jurnal belum? Belum. Artinya tinggal nanti kita terapkan minimal di Jaki Malaysia atau ekspor. Justru itu tadi yang saya baca ya ketika saya sambil di sini ngomong, saya baca tadi, itulah yang saya kritik, sangat sederhana, sangat di bawah, sangat ya jelas lah, itu hanya presentasi PowerPoint aja, memang belum dijadikan untuk satu penelitian. Makanya saya nggak dilengkapin data penelitian selama 4 tahun dia mengajarkan Kisop di aliyahnya itu. Poinnya begini, tadi kan sudah saya kirimkan contoh, ada yang mengkritik Isudzu. Saya kira semantik itu hanya satu disiplin, subdisiplin dari ilmu linguistik. Bahkan linguistik itu di bawah dari ilmu-ilmu bahasa Arab yang pertama dan utama diciptakan oleh para sahabat. Jadi apalagi Toshihiko Isudzu ini kan pasca modernis, kemudian juga Buddha. Jadi saya kira ini revolusi ilmu dalam bidang studi Al-Quran, dan saya tahu semua itu ya. Ada di Jerman, ada di mana, dan kita bisa langsung terdepan di dunia seketika gitu. Kalau mau, itu aja. Ya mau lah. Kalau mau, ayo kumpul di Jakarta. Karena kan memang Jakarta ibu kotanya. Saya lah rumahnya atau apa yang dibutuhkan lah. Nanti saya supirin segala macam. Kalau makan sendiri tapi ya. Masya Allah. Bu Mira dengar itu, Bu Mira. Itu all out tuh, Bang Surya tuh.
Udah Ya. di dapur susu ditemuin aja itu. Di Jakarta, kalau kawan-kawan saya ya yang wajib kita tempati untuk berjihad. Oke. Ya tempat Mbak Mira juga siap itu kayaknya. Oke, itu Pak Moderator gimana? Siap ketemu Bang Surya tuh? Siap. Nah, kan Pak Yanto di daerah mana sih? Bogor ya? Enggak, di sini belakang Pejat di Ragunan, Kebagusan. Oh, kalau Bang Surya ini tinggal deteksi aja nanti dia daerah mana, wah Jabodetabek ya. Saya itu dalam satu hari itu memenuhi syarat musafir itu lebih 80 kilo itu. Boleh ditanya istri saya ya. Jadi dari ujung Bekasi ke ujung Tangerang, ujung dari Pluit ke Bogor, pokoknya siaplah intinya. Dasar. ini gurobanya zaman ini salah satunya saya pikir adalah Surya dan TH Menangan ini. Insya Allah nanti ini lagi bola mondar-mandir di Jakarta, mangga ditemuin lah Pak Yanto, ya. Baik, itu mungkin Pak, kalau untuk sekarang sesinya sudah masuk ke jam 11 atau ada tambahan lagi dari Pak Yanto? Atau Bu Kasturin tuh mau ngobrol? Bapak atau Ibu? Pak Doni, kemudian Bu Endang, Bu Yanti, Bu Susilawati, Almasa, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak. Silakan. Ya, saya Kasturin, Pak. Silakan, Pak Kasturin. Dari mana, Pak? Maaf, dari Bintaro saya. Baru gabung. Oh, dekat sama saya. Telah terima infonya. Saya dulu pernah ikut yang di Cipete itu, Pak. Oh, di Alex. Tadi ya, enggak. Al-Ikhlas, ya. Iya. Al-Ikhlas. Cuma waktu itu saya karena tidak kompatibel, saya nggak bisa install. Nah, mungkin sekarang sudah iOS mungkin, Pak, ya? Betul. Mungkin nah, sekarang apakah bisa sudah bisa pakai atau gimana, Pak? Alhamdulillah. Ya, syukurlah, Pak. Kalau belum bisa nanti Pak Yanto itu bisa bantu untuk install paralel Windows-nya kalau di baik. Baik ya. Sekarang ya. Sampai sekarang belum bisa gunakan dong, Pak? Atau sudah? belum, Pak. Saya belum bisa pakai. Pak Yanto, mangga itu di Pak Kasturin, ini Pak, tolong infokan aja Pak Japri, atau boleh nomor chat di nomor handphone Bapak biar saya simpan, nanti saya akan komunikasi dengan Bapak. Iya, baik. Iya. Kemarin sudah ada yang waktu di grup itu, tapi katanya mau Japri, belum sempat kayaknya. Di grup yang mana, Pak Kasturin? Di grup yang Kisof. Kisof Trainer. Grup Alex. Iya. Oh, grup Alex ya? Iya. Grup Alex. Iya, tolong nanti Pak ya ke Pak Yantoin ya. Kalau saya di grup Alex kan nggak ada nih Pak, Pak Ardi. Baik. Biarin Japri sama saya aja, Pak. Nanti saya akan diskusi dengan Bapak aja, lebih nyaman nanti. Iya. Kan lebih dekat lagi kan di Jakarta, Pak. Iya, Pak. Gimana ininya, Pak? Saya nggak nampak nomornya dengan Pak siapa, maaf? Saya Yanto, Pak. Nanti di chat aja saya tulis. Di chat aja saya tulis ya nomor saya. Oke, nanti kalau Pak Kasturin. Baik. Yang lainnya ini sudah pada install ya, Bu Yanti, Almasa, Susi. Oke, kalau nggak ada saya kembalikan lagi ke Bu Ira, Bu. Tadi Pak Surya juga kalau mau ditemuin, mangga itu. Silakan. Mbak Mira udah sampai dapur susu belum?
Baik, karena sudah masuk jam 11 dan sesuai kesepakatan, ya nanti saya akan japri juga Bang Surya ya. Atau Teira ada tambahan? Kalau dari saya mungkin cukup sekian ya, Bu Ira. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dikembangkan. Itu juga salah satu contoh kurikulum kalau mau teman-teman pakai buat apa, di endorse, dikembangkan di aliyah yang dekat atau SMA, karena memang itu bisa jadi kurikulum bareng di ekskulnya kalau di SMA mungkin ya. Kalau di aliyah itu bisa jadi mata pelajaran gitu. Muatan lokal lah gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Teira atau Kang Yanto. Atau Teira, Bu Ira. Ya, alhamdulillah. Ya. Tadi soalnya di mute. Oh, oke. Alhamdulillah, barakallah, terima kasih buat Pak Adi Anugraha dengan semua ilmu yang sudah disampaikan. Jadi alhamdulillah kita bisa melihat Kisof Masternya seperti ini penampakannya, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita diberikan kesempatan juga untuk bisa mempelajari Kisof tampilan 2 ini ya. Segera yayasannya makanya itu. Amin. Amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Uni Nina, mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung di sini. Salam kenal buat Ibu Afrilia. Bang Surya, terima kasih sudah mampir juga. Ya. Alhamdulillah. Barakallah. Nina mau ngirim rendang, silakan. Uni Nina rendangnya ditunggu. Pak Yanto juga ini sudah direkam ya, masih direkam ya. Jadi nanti insya Allah Pak Yanto bisa berbagi untuk MP3-nya. Iya, iya Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Bagaimana Pak Yanto? Dilanjut Bu. Oke. Ya kalau gitu kita tutup aja karena sudah jam 11:07. Jadi tapi setelah ini mungkin ada yang mau ngobrol lebih lanjut, mangga disilahkan. Kita sama-sama alhamdulillah mengucap syukur alhamdulillah dan istighfar 3 kali beserta dengan doa kafaratul majelisnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah. Terima kasih. Pak Yanto mohon